Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai apa perbedaan SKA dan SKT. Jadi rekan-rekan yang mungkin belum tahu, yang fresh graduate ataupun mungkin yang baru lulus SMA atau SMK ingin mengetahui apa sih sebenarnya itu SKA dan SKT, apa sih hubungannya dengan dunia konstruksi dan dunia teknik sipil ataupun dunia teknik gitu ya. Jadi kita akan membahas di situ ya. Oke, langsung saja kita next. Yang pertama kita langsung ke pengertian SKT. Nah, jadi kita tidak basa-basi, langsung ke pengertiannya. Nah, ini adalah SKT, sertifikat keterampilan ya, lebih ke sertifikat keterampilan sebenarnya. Kerjanya nggak ada. Adalah bukti kompetensi ya. Perlu saya garis bawahi di sini adalah bukti kompetensi. SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja di bidang jasa pelaksana ya. Jadi SKT ini lebih ke pelaksana konstruksi atau kontraktor yang harus dimiliki untuk dapat ditetapkan sebagai penanggung jawab tekniknya. Jadi penanggung jawab teknik orang yang memiliki SKT ya, atau PJT, penanggung jawab teknik dengan kualifikasi. Jadi dalam SKT itu ada 3 bagian ya. Yang pertama ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi untuk pembuatan SKT ini minimal pendidikannya adalah SMA, mungkin D1 D2 juga bisa ya, namun lebih ke minimal adalah SMA, SMK gitu. Itu nanti bisa membuat untuk SKT-nya. Nah, ini seperti apa sih SKT itu? Nah, seperti ini, saya sudah search di Google ya. Jadi SKT itu seperti ini. Ini adalah yang terdahulu ya. Kalau kita lihat di sini adalah 2016. Yang terbaru sekarang ya 2019, 2020 kemarin itu sudah 2020 ya, sudah digital. Jadi kita sudah tidak menggunakan kertas, namun sudah digital. Nah, seperti ini kurang lebih ya untuk SKT-nya ya, sertifikat keterampilan kerja. Jadi ini merupakan ya bukti kompetensi seseorang. Jadi kalau kita lihat di sini, jenis keterampilan kerja adalah tukang plumbing. Jadi dia ahli di bidang pelaksanaan untuk pemipaan ya. Jadi seperti itu di bidang plumbing ya. Nah, seperti ini registrasi. Jadi memang untuk SKT itu mempunyai juga masa berlaku. Di sini ada 3 tahun dan juga kualifikasinya kelas 1. Ya, jadi kalau SKT itu dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ya. Jadi itu disahkan. Ini adalah yang mengesahkan di sini ya. Ada lembaga pengembangan jasa konstruksi. Ya, seperti itu rekan-rekan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas untuk yang pengertian dari SKA. Ya, SKA sertifikat keahlian kerja. Jadi ini kalau tadi SKT adalah keterampilan, kalau SKA adalah keahlian, ahli. Adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi tenaga ahli di bidang kontraktor bisa, atau konsultan dengan kualifikasi sebagai berikut ya. Jadi untuk SKA ini bisa di bidang kontraktor maupun di bidang si konsultan. Jadi kalau memang SKT tadi hanya di bidang pelaksanaan saja, tidak bisa untuk jadi ke konsultan gitu. Jadi dalam SKA ini ada 3 macam juga, yaitu muda, madya, dan utama. Jadi dalam SKT tadi itu kan kelas tuh, namun di SKA ini kita lebih ke ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Dan kemudian ini syaratnya ini adalah minimal adalah D3. D3 ini pun hanya bisa sampai ke madya. D3 tidak bisa sampai ke utama. Dan juga untuk pengurusannya, pembuatan mungkin SKA muda ya, untuk D3 sama S1 itu mungkin kalau D3 itu akan lebih banyak pengalamannya. Mungkin misal D3 pengalaman 5 tahun untuk mudanya ya, terus untuk S1 hanya mungkin 0 sampai 3 tahun saja gitu. Misal saja itu rekan ya. Ya, terus kemudian ini menjadi perbedaan juga. Ini harus minimal D3 S1 dan selanjutnya ya. Terus kemudian ini membuat SKA SKT itu di mana sih? Jadi membuat SKA dan SKT itu adalah kita lewat asosiasi yang ada. Terus kemudian kita untuk disahkan di LPJK gitu. Ya, intinya banyak saya kira untuk pembuatannya. Kalaupun rekan-rekan bingung, nanti bisa hubungi admin RTS untuk yang di link deskripsi. Gitu. Terus kemudian di sini ada juga contoh sertifikat keahlian atau SKA. Nah, di bedanya tadi ya. Kalau SKT itu mungkin lebih sedikit, namun kalau SKA lebih banyak. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi. Jadi untuk UJK ya, ini Undang-Undang Jasa Konstruksi ini sudah baru ya, Nomor 2 tahun 2000
nomor 2 tahun 2017 ya, untuk UJK terbaru. Ini yang lama. Peraturan pemerintah ada juga ya, PP. Terus kemudian juga ada ini PPP juga. Nah, di sini klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli. Jadi di sini adalah menggunakan ahli geodesi mati ya. Jadi ini nomor registrasi di sini ya. Sama ini juga untuk 3 tahun rekan-rekan ya. Jadi untuk SKA dan SKT itu sama, masa berlakunya adalah 3 tahun. Nanti namun yang membedakan memang tadi adalah keterampilan, kalau ini adalah keahlian, sebuah keahlian yang memang dimiliki oleh para engineer. Tadi saya memiliki keahlian ini banyak sekali ya untuk jenisnya ya, klasifikasinya: ahli jalan, ahli gedung, ahli jembatan, ahli bangunan waduk, dan banyak sekali intinya. Di sini nanti ya itu geoteknik juga ada. Oke, udah tahu ya untuk sertifikat SKA dan SKT bentuknya seperti apa, dan kemudian juga syarat-syaratnya tadi ya. SKA itu ada 3 subkualifikasinya ya. Tadi ada muda, mati sama utama. Namun kalau untuk yang SKT itu ada 3 juga, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu. Mudahnya gitu lah rekan-rekan ya. Terus kemudian ini adalah dasar hukumnya. Jadi rekan-rekan jangan khawatir untuk ini kenapa kok digadang-gadang ya, karena memang sudah ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah UU nomor 18. Nah, ini yang lama ya rekan-rekan ya, sorry ya. Ini lebih ke yang terbaru adalah UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Terus kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Terus kemudian ada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010 direvisi dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun revisinya yang ini ya. Ada revisinya. Terus kemudian ada keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 36 tentang pedoman pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Terus kemudian juga ada peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK ya nomor 11 tahun 2006 tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi. Jadi dasar-dasar hukumnya seperti itu yang mengikat, dan juga rekan juga jangan khawatir karena memang sertifikat itu sudah ada dasar hukumnya dan ya sudah resmi gitu dikeluarkan oleh pemerintah. Terus kemudian ini juga yang menjadi pertanyaan rekan semuanya, apa sih manfaat dari SKA dan SKT itu ya? Apakah hanya untuk lelang doang ya? Jadi rekan-rekan yang mungkin baru lulus dan juga masih bingung seperti apa sih SKA itu, manfaatnya kayak apa sih, apa bisa menjadi kayak ijazah itu ya. Jadi ya ini beberapa manfaat untuk rekan-rekan nanti semuanya ya. Yang pertama memang ada memenuhi syarat undang-undang. Jadi memang dari undang-undang itu bahwa para engineer bahwa itu harus mempunyai sertifikat keahlian maupun sertifikat keterampilan gitu. Ini yang berkompetensi lah gitu ya. Nah, di Indonesia terdapat UU yang mengatur tentang jasa konstruksi ya, tahun 2017 nomor 2 sebenarnya yang terbaru. Selain itu juga ada Kepres SK Menteri Pengadaan Jasa sebagai seorang tenaga ahli yang resmi perlu adanya memiliki sertifikat keahlian tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi lebih ke kayak gini ya. Dengan adanya SKA ataupun SKT, masyarakat akan mengakui kompetensi Anda. Jadi masyarakat akan percaya gitu. Oh ya, ini ahli ini. Walaupun kan percaya dalam mungkin belum bekerja ya. Namun karena memang sudah ada SKA, artinya akan meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat gitu. Nah, ahli di bidang konstruksi sebab SKA ataupun SKT merupakan bukti yang sah dan dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK. Jadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia. Jadi menjadi acuan, oh ini loh ahli ini, oh ini loh ahli jembatan, oh ini loh orang ini ahli SDA, oh orang ini loh ahli gedung. Nah, seperti itu ya. Kemudian menunjang keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Jadi ini menunjang keberhasilan mendapatkan proyek. Nah, karena memang juga dalam pelelangan itu ada syarat-syarat tenaga ahli yang memang harus digunakan. Jadi kalau mungkin kelas kecil ya mungkin hanya perlu SKT aja. Namun juga kalau memang mungkin
perlu SKA ya mungkin kelas menengah, kelas besar itu juga perlu. Tadi kan sudah dikualifikasikan gitu, baik kelas 1, 2, 3 maupun muda, madya, dan utama. Ya, jadi keberhasilan sebuah proyek dalam arti secara administrasi gitu, kita berhasil gitu, lolos dalam pelaksanaan pelelangan. Jadi banyak sebenarnya ini yang mungkin admin LTS sampaikan untuk manfaat dari SKA dan SKT. Terus kemudian ini juga yang tidak kalah penting, ada saran dari admin LTS untuk rekan-rekan yang mungkin masih bingung ya, dan mungkin belum mempunyai SKA ataupun SKT dan mungkin akan mau buat ataupun mungkin kayak apa sih gitu. Saran yang pertama mungkin yang untuk fresh graduate baru lulus ataupun lulusnya sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, tidak harus langsung membuat SKA, itu tidak harus ya. Rekan-rekan mungkin yang baru lulus, wah saya harus membuat SKA nih, ijazah saya tidak berguna, bukan seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya tingkatkan skill dan bekerja di perusahaan yang tepat supaya bisa dibuatkan SKA secara gratis ya. Jadi kalian dibuatkan SKA ataupun SKT oleh perusahaan kalian. Terus kemudian ikuti pelatihan-pelatihan BIMTEK, bimbingan teknis ya, ini kayak si Bima dan lain-lain ya, banyak ya, untuk mulai mendapatkan SKA free. Jadi kalau mungkin si Bima itu akan berlaku selama 1 tahun, kalian akan mendapat sertifikat pelatihan dan juga sertifikat untuk mungkin SKA secara gratis selama 1 tahun. Terus kemudian untuk BIMTEK itu bisa ya, kalau lolos bisa mendapatkan SKA secara secara gratis juga, namun juga syaratnya mungkin harus lulus di atas 2-3 tahunan gitu. Terus ini juga tak kalah penting, coba tanya-tanya senior kalian yang sudah mempunyai SKA dan cari info-infonya seperti itu. Terus ya, buat SKA sesuai keahlian bidang kalian. Jadi jangan sampai kalian tidak punya keahlian di bidang mungkin SDA ya, air ya, namun kalian membuat seperti itu kan juga akan merugikan diri kalian sendiri, karena kalian sudah punya sertifikat namun kok keahlian kalian kurang gitu. Namun pasti juga ada asesornya untuk menilai kalian lolos nggak sih dapat SKA gitu. Oke, dari admin RTS ya, perbedaan dari SKA dan SKT semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan-rekan kalian. Selalu dukung channel ini supaya memang menjadi media informasi teknik sipil dan mungkin media sharing belajar kita semuanya. Terima kasih dan salam sipil.